Selamat sore. Selamat sore. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita bagaimana menyederhanakan gambar ulir, screw ataupun spring pada gambar mesin ya. Jadi baut dan nut, screw, spring itu sebenarnya merupakan eh, merupakan alat untuk menyambung komponen-komponen mesin secara tidak tetap ya. Jadi sambungan itu pada prinsipnya ada dua macam, yaitu sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap itu dengan baut dan nut, screw ataupun dengan spring. Sedangkan untuk sambungan yang tetap dilakukan dengan pengelasan atau welding connection ya. Dan tipe lainnya adalah dengan sambungan keling ya. Kali ini pada sesi pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat sambungan tidak tetap dengan mempergunakan baut dan nut, screw dan spring. Sebelum kita masuk membahas tentang baut dan nut, kita akan belajar dulu tentang thread atau ulir ya. Jadi thread atau ulir itu pada prinsipnya ada dua macam, ulir dalam dan ulir luar. Kalau terminologinya seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar ulir luar ya. Ulir ini memiliki diameter utama atau mayor diameter dan minor diameter, dan ada yang dinamakan dengan pitch diameter ya. Jadi pada mayor diameter ini itu yang menjadi ukuran adalah diameter nominal dari batang ini ya, batang apa namanya ini, batang bautnya ya, merupakan diameter yang terbesar ya dari ukuran threadnya ini, ujung luar sama ujung ini namanya diameter diameter utama atau mayor ya. Sedangkan minor itu merupakan ukuran diameter yang terkecil pada thread ini atau ulir ini. Dan dalam satu ulir itu ada lembah, ada bukit ya. Lembah ini ujungnya yang merupakan dasar perhitungan minor diameter itu kita namakan root ya, akarnya ini kita namakan root. Sedangkan permukaan bukitnya yang paling tinggi ini itu kita namakan crest ya.
dan jarak antara puncak tertinggi atau bukit tertinggi ulir itu, yaitu ini dengan sini, jaraknya ini dengan ini, itu kita namakan pitch. Jadi satu pitch itu jarak antara puncak ulir dengan puncak ulir yang lain. Satu pitch, kita namakan satu pitch. Kemudian sudut yang dibentuk, nah ini namakan sudut alfa ya, sudut ulir. Bila kita memutar, kita masukkan nut ya ke dalam ulir ini, satu putaran nut tersebut akan bergerak searah sumbu batang ulir ini, satu putaran 350 derajat putaran itu akan melintasi satu pitch ini ya. Itu kita namakan lead. Jadi pergerakan nut sejajar dengan sumbu ulirnya dalam satu putaran atau 360 derajat, putaran 360 derajat, itu kita namakan single thread atau satu lead. Kemudian bagian lain di awal ulir itu dibuat itu ada daerah yang miring. Nah, kemiringannya ini besarnya adalah 45 derajat. Ini kita namakan chamfer. Kita chamfer ya di ujungnya. Itu sedikit tentang terminologi atau definisi pada ulir. Kemudian standarisasi, standar ulir yang kita kenal itu ada dua macam sampai hari ini, yaitu standar unveiled atau American National Unveiled dan standar metrik. American National Unveiled ini disimbolkan dengan UN atau dikenal pula dengan normal thread atau national thread. Jadi ulir normal atau ulir nasional. Ini kemudian tipe lainnya yaitu UNC. Itu Unfit National Course. Unfit Normal Course Seri. Jadi ulir dengan kode UNC itu merupakan ulir kasar, dan ini ulir-ulir dengan kode ini, kode UNC ini biasa dipergunakan untuk assembly secara umum atau untuk disassembly ya. Dan ulir tipe ini itu kurang baik bila dipergunakan untuk komponen-komponen yang mengalami vibration atau getaran. Kemudian seri lainnya adalah UNF, Unfit National Fine Series. Jadi lebih halus daripada UNC. Ini ulir tipe ini cocok dipakai untuk vibration, komponen-komponen yang mengalami vibration, dan aplikasinya banyak digunakan di otomotif dan aircraft. Kemudian tipe seri lainnya adalah UNEF, UNEF, Unfit National Extra Fine Series. Nah, ini ulir dengan kode ini itu biasa dipergunakan untuk komponen-komponen yang mengalami beban kejut atau vibrasi yang berat ya. Kemudian materialnya high grade alloy
dan banyak digunakan di dunia instrumentasi dan aircraft. Tipe lainnya yang terakhir yaitu UNR, Unfit National Road. Jadi ulir dengan tipe UNR ini memiliki root atau lembah yang lebih besar, radiusnya itu lebih besar dan cocok digunakan untuk komponen-komponen yang mengalami beban fatigue. Sedangkan standar yang kedua itu adalah standar metrik. Standar metrik ini ada dua macam, yaitu M series dan MJ series. Kalau M series itu normal tread, sedangkan MJ series itu memiliki akar yang lebih besar. Profilnya, basic profil dari ulir metrik ini adalah seperti ini. Untuk internal tread, nah yang hitam ini untuk internal tread, ya. Sedangkan untuk external tread itu yang garisnya putus-putus ini, external treadnya. Ini metrik. Berapa itu H, berapa itu nanti kita akan bicarakan. Itu tentang standarisasi. Nah ini ya, internal tread, external tread. Dan ini adalah pusat dari treadnya, centernya tread. Ya. Jadi ulir itu dapat kita golongkan menjadi dua macam, yaitu eksternal dan internal tread. Contoh external tread itu pada gambar A ini. Gambar A ini adalah external tread. Ini adalah sumbu ulirnya. Kedalaman ulirnya adalah D. Rootnya itu ini rootnya. Crest-nya yang ujung permukaan luarnya ini crest. Dan pitch adalah antara crest yang satu, ujung crest yang satu dengan sudut yang lain. Sedangkan sudut treadnya nih external tread, diameter dalamnya itu adalah diameter rootnya ya, root dengan root, jadi terkecil dari daerah ini sampai daerah ini. Ini nominal minor diameter. Sedangkan mayor diameter pada external tread itu adalah jarak yang terluar ini. Ini ya, sampai daerah ini. Oh, ini ya. Ini mayor diameter untuk external tread. Sedangkan pada internal tread yang dinamakan crest itu adalah daerah ini. Ini adalah crestnya, atau kalau pada eksternal kan di sini crest, di sisi bagian luar ya. Kalau internal tread, crestnya itu ada yang di dalam yang memiliki diameter terkecil ini. Diameter terkecil ini menunjukkan posisi crest. Minor diameternya itu di sini. Dengan mayor diameter ini adalah rootnya. Ini rootnya. Jaraknya antara root ini adalah merupakan mayor diameter. Ya, pada internal tread ya. Jadi ini perbedaan antara eksternal dan internal tread. Ya, kemudian perbedaan lainnya ya, ini sudutnya ini, sudut treadnya ini sama ya, internal dan eksternal sama. Tetapi root pada eksternal itu ada yang adalah di posisi ini. Sedangkan crest-nya posisi yang terluar. Perbedaannya kalau pada internal crest itu ada di sini. Dengan root
rootnya ada di dalam pada internal, ya itu perbedaannya. Kemudian pitch, panjang pitch pada internal dan eksternal thread itu sama besarnya, tetapi mayor dan minor diameternya. Ini kalau mayor itu, kalau pada external thread mayornya adalah dari diameter yang terluar ya, sedangkan pada mayor diameter internal thread itu pada yang dalam ini. Nah, ini mayornya, minornya yang luar. Ini kalau dimasukkan akan masuk. Gitu ya. Itu perbedaan antara eksternal dan internal thread. Kemudian penyederhanaan dalam penggambaran thread di gambar mesin. Untuk internal thread, simbolnya itu seperti ini. Ini adalah pandangan untuk internal thread ya. Threadnya ada di dalam. Threadnya ada di ini threadnya ada di luar. Ini eksternal, gambar eksternal ini, maaf ini, kebalik ini. Ini proyeksinya proyeksi Eropa ya. Ini threadnya ini UNC ya, pakai UNC course Unfit National Course dengan kelas 2A, kemudian diameter nominalnya 0,75. Threadnya ada di daerah sini. Pada penggambaran gambar mesin, di gambar mesin disederhanakan menjadi seperti ini. Penggambarannya seperti ini. Jadi threadnya itu dibikin dengan garis putus-putus. Ini chamfernya 45 derajat, panjang threadnya adalah L. Daerah sini, ini penyederhanaannya di gambar mesin. Dan pandangan sebelah kirinya, ini pandangan Eropa, ini pandangan kiri, left hand side, itu threadnya digambar dengan garis putus-putus ya. Ini adalah diameter luar, diameter dalam, diameter sini, diameter ukuran dari threadnya, crash rootnya dari threadnya ya. Kemudian ini adalah bukan ini right hand ya. Ini benar, ini proyeksi, maaf saya yang salah ini. Ini proyeksi Amerika ya. Ini proyeksinya proyeksi Amerika. Jadi threadnya dari pandangan kanannya ini dilihat dari arah kanan, gambarnya seperti ini. Ini adalah diameter mayor diameternya, ini adalah minor diameternya. Ini adalah mayor diameter. Sedangkan ini lingkaran yang kedua ini adalah minor diameter. Ya, kemudian lubang ini adalah lubang ini. Sedangkan yang putus-putus ini adalah lubang ini. Ya, yang putus-putus. Ya, itu penyederhanaannya seperti ini. Yang B ini penyederhanaan penggambaran pada gambar mesin. Ini pandangan dari sebelah kanannya. Contoh lainnya adalah yang kedua ini. Untuk ulir metrik ya. Untuk ulir metrik simbolnya dinyatakan dengan M20 kali 2,5. Ya. 25 itu leadnya ya. 25 ini panjang ulirnya adalah L. Disederhanakan pada gambar mesin dengan bentuk seperti ini. Penyederhanaannya untuk ulir metrik. Kemudian pandangan kanannya jadi ini
dilihat dari sebelah kanan, ya, itu bentuknya seperti ini. Ini mayor diameter, sedangkan ini adalah minor diameter. Ya, seperti itu ya. Tuh. Kemudian kebalik ya. Yang tadi itu internal, ya eksternal, yang ini internal. Ini kalau ulir metrik internal, internal artinya ulirnya ada di dalam. Penggambarannya itu seperti ini. Ini lubangnya, nah, ulirnya itu akar ulirnya di sini dengan garis putus-putus. Ini juga gitu, dibikin garis putus-putus, dan perhatikan garis putus-putusnya itu saling bersilangan. Kalau ini ke sini, maka ini menyilang gitu ya kalau bikin ulir, simbol ulir. Atau kalau pada potongan seperti ini, garisnya nyata, pas ulir dia garis putus-putus. Kemudian garis arsirnya itu sampai garis nyatanya. Itu penggambaran ulir pada gambar mesin. Atau kalau dia panjang ulirnya hanya sampai sini saja, nah menggambarnya seperti ini. Ini adalah panjang ulirnya. Ini tidak berulir. Yang ini tidak ada ulirnya. Ya, sedangkan ini adalah daerah yang berulir. Ya, ini kalau potongan juga gitu. Ini adalah garis nyata. Ya, garis nyata. Ulirnya dinyatakan dengan garis putus-putus. Ini adalah panjang ulirnya. Ini daerah yang tidak berulir. Ya, dan ini daerah yang berulir. Kalau tipenya seperti ini, panjang ulirnya adalah sampai sini. Ini menunjukkan panjang ulirnya. Mengapa ini kok lancip? Ya, bor waktu kita bikin ulir itu kan pakai bor. Nah, ujung bornya itu kan ada lancip, jadi sampai dalam sana. Bornya yang depan kan lancip itu. Gambar potongannya seperti ini. Kalau pada gambar pandangan belakang, pandangan ini dilihat dari sana, bentuknya seperti ini. Ya, untuk sistem ulir metrik, ini standar metrik ulir. Sedangkan pada UN American Unfilled National Course itu hampir sama, ya, cara penggambarannya hampir sama, hanya bedanya kalau pada potongan, nah, dengan garis di tengahnya ulirnya kasih garis lurus seperti ini juga gitu. Pandangan ini adalah pandangan dari sebelah ini, ya, itu tentang ulir. Kemudian ya ini sama seperti tadi, sesuai dengan ISO ya. Nah, ini diameternya ini metrik ya, ulir metrik yang satu, maka maksimum runoutnya ini pitchnya itu segini, dan nilai pitchnya 1,5, standar rate-nya M10. Ini standar, jadi ulir dengan standar metrik itu seperti ini, sama seperti tadi, penyederhanaannya sama. Kemudian penunjukan pada gambar mesin untuk American National Trade atau UN type trade itu diawali dengan diameter. Ini ukuran ulirnya, diameter luarnya, mayor diameternya.
28 itu jumlah kisar atau dalam satu in ada 28 kisar. Jadi kalau diputar itu ada 28 putaran. Maksudnya seperti itu. Ini tipe ulirnya Anvit National Fine, kelasnya 3A, putaran ulirnya kiri. Jadi kalau dipasang baut, bautnya diputar ke kiri. Ada dua jenis ya, putaran kanan dan putaran kiri. Kalau NH berarti putarannya putaran kiri. Itu maksudnya. Sedangkan pada metrik ulir pernyataannya dengan M menunjukkan metrik ya. 50 menunjukkan diameter keluarnya. 3 adalah menunjukkan kisarnya 3 mm dan kelas 2 itu menunjukkan kelasnya, kelas 2 putaran ulirnya putaran kiri. Ya. Nah, ini beberapa contoh catatan ya, penunjukan pada gambar mesin biasanya dilakukan dengan cara seperti ini. Ya. Ini juga penunjukan pada gambar mesin, kalau ini punya kedalaman. Nah, ini kedalamannya ini. Kedalamannya adalah 1. Ini maksudnya ini. Kedalamannya itu ini. Ya. Left hand, putaran ulirnya kiri. Kelasnya kelas 2. Tipe ulirnya ulir kasar. Nah, UNC ya. Kemudian jumlah thread, jumlah ulir dalam satu in ada 10. Diameter mayornya 3/4. Nah, ini turnbuckle namanya. Turnbuckle ini itu satu sisi yang sini ini pakai ulir kiri, putaran kiri, sedangkan ini pakai putaran ulir kanan ya. Right hand thread, left hand thread. Nah, ini sama seperti tadi, penunjukannya hanya gambarnya lebih cair ya. Proses penunjukannya seperti ini. Ini pakai pandangan Eropa ini pandangannya pandangan Eropa. Ya. Ini dilihat, ini pandangan kanan. Ini right hand. Jadi ini dilihat dari sini. Kalau gambar ini dilihat dari sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Gambarnya ini. Kalau yang sebelah kanan, gambarnya ini proyeksi Eropa. Ya, ini juga proyeksi Eropa. Penggambarannya seperti ini. Kalau ini sebaiknya ngikutin yang ini ya. Hanya 3/4 yang ulirnya ini itu hanya dinyatakan dengan 3/4 bagian saja. Nggak sampai melingkar penuh. Ini juga gitu. Hanya 3/4 bagian saja. Tidak sampai penuh. Putus-putusnya juga gitu. Yang menunjukkan ulir 3/4 bagian saja. Ya, yang diikutin ini saja. Ini kalau ulir, ini kan ulir dalam. Kalau pada ulir luar, ulirnya tadi putus-putusnya dalam ini dilihat dari sebelah sini ya. Hasil pandangannya ini. Dan ini dilihat dari sebelah sini, pandangannya ini. Ya, ulirnya ini dinyatakan dalam garis penuh 3/4 bagian saja. Dinyatakan dengan 3/4 bagian saja. Bila baut ini dimasukkan ke dalam lubang ulir, ya ini ada ulirnya, dimasukkan dalam, nah, penggambarannya seperti ini. Tangan dengan penuh, caranya lingkaran penuh. Baut, nah, masukkan dalam ulir.
Ini juga contoh yang lain. Ya, proses pembuatan gambarnya seperti ini ya. Kalau external treat itu, nah ini garis diameter mayornya, minor diameternya. Hanya 3/4 bagian saja. Ini menunjukkan posisi ini, minor diameter. Ya, ini juga gitu. Sedangkan pada internal treat ada lubangnya itu. Nah, ulirnya itu diameter luarnya itu yang di hanya 3/4 bagian saja, sedangkan yang bagian dalamnya ini atau minornya ini full. Ya, ini cara menggambar ulir di gambar mesin ya. Ngikutin seperti ini ya, harus seperti ini. Ini juga cara penggambaran kalau ulirnya seperti ini ya, pada sectional view seperti ini. Kalau pada bendanya yang tidak dipotong seperti ini. Sedangkan pemberian dimensi dilakukan dengan kontrol untuk metrik seperti ini. Coarse treat, fine treat, penunjukan seperti ini, atau dengan panjang treatnya ditulis langsung dengan ukurannya, panjang treatnya ini. Ini merupakan panjang treatnya. Sedangkan untuk internal treat ya, prosesnya dengan di drill, di tap ya, di tap, drill size, kemudian di drill kedalamannya, treat form, nominal size. Ini penunjukannya seperti ini. Berarti dia prosesnya di drill dengan kedalaman 8,5, di drill 8,5 dengan diameter drillnya itu 8,5, kemudian kedalamannya 20, ulirnya tipe ulir metrik dengan diameter ini 10 ya, 1,5 kan anunya, ini 10. Ini nilainya 10 ya, dan kedalaman panjang ulirnya ini 15. Drill dengan drillnya ini adalah diameternya itu ini 8,5, kedalamannya ini ya, kedalamannya adalah 20 ya. Begitu cara penggambaran di pemberian dimensi, penggambaran di gambar mesin untuk treat ya. Nah, proses pembuatan treat itu atau pembuatan ulir itu seperti ini. Kalau external treat ya di tap seperti ini ya, ini alatnya. Sedangkan untuk internal seperti ini, alatnya yang dipakaikan ini, kemudian baru di tap, di drill dulu, kemudian baru di tap. Ini tapnya, ini di drill dulu, di bor dulu sampai kedalaman tertentu, kemudian di tap dengan tap wrench ini untuk muter tapnya untuk pembuatan internal treat. Ini bentuk akhirnya setelah proses cutting itu. Nah, kemudian ulir ini biasanya ulir ini biasanya ada pada baut ya. Untuk sambungannya itu, untuk sambungan tidak tetap itu kan biasanya kita mempergunakan baut dan mur ya. Nah, baut, proses pembuatan baut itu ya seperti ini bagian-bagian terminologinya dari sebuah baut itu seperti ini.
Ya. Ini itu yang kita namakan dengan head atau kepala baut. Kemudian permukaan bawahnya ini itu kita namakan dengan bearing surface. Kemudian ini adalah seng daerah seng ini ya. Kemudian ini itu adalah pitch, sama dengan ulir tadi. Ini sama, hanya kita membikinnya itu pada baut. Panjang treadnya, panjang ulirnya. Kemudian di ujung sebelah ini, batas antara seng dengan treadnya itu ada yang namanya grip, panjang grip. Minor diameter maupun mayor diameter sama. Ya. Pitch diameter itu di tengah-tengahnya. Sama, root yang paling dalam, crash yang paling luar. Ya, dan panjang nominal dari baut yang dinamakan panjang nominal itu dari daerah sini. Ini sampai ujung bawah ini. Ini panjang nominal baut. Kalau panjang kepala baut ya hanya kepalanya ini aja. Ya, itu nominal. Itu terminologi dari sebuah baut. Ya, contohnya ini, baut ini. Heksagonal, head, bolt, dan nut. Nutnya berbentuk heksagonal. Boltnya juga kepalanya heksagonal. Ini lebarnya, dan ini ketebalannya, dan ini adalah merupakan panjang dari bautnya. Ini adalah panjang treadnya. Ini hanya panjang tread saja. Ya. Nah, cara penggambarannya, pembuatan. Nah, ini kepalanya, ya, kepala baut. Kepala baut. Ini, ya, cara bikinnya seperti ini. Ini kalau kita putar, nah ini harus ketemu dengan lingkaran ini. Ya, diameter lingkaran ini. Ya. Kemudian titik ini kita putar. Nah, ini adalah untuk membuat ini. Jadi untuk membuat lingkaran ini itu berdasarkan ini. B/2 lebarnya ini, heksagonal ini dibagi dengan 2, itu adalah jari-jarinya, kita putar pakai jangka. Kemudian pada posisi ini, pada posisi seng, B/2 lagi, kita putar lagi, dan perpotongannya ini merupakan diameter dalamnya heksagonal tersebut. Panjang treadnya ini ya, sama mayor diameternya ini. Demikian pula untuk nutnya, proses penggambarannya seperti ini, cara membuat gambar bolt dan nut ya. Kemudian biasanya kalau baut itu kita gunakan untuk menyambung dua komponen, itu bautnya kita pasangi washer, ini namanya washer. Kemudian baru kita pasang nutnya dengan sebuah liran ya, sesuaian. Kemudian kalau baut yang seperti ini itu kita namakan stud ya. Panjang totalnya ini, treadnya kiri dan kanannya, namanya stud. Penggambarannya seperti ini. Biasanya cara pakainya seperti ini, aplikasinya seperti ini. Lubang di drill, kemudian ini dikasih tab, jadi ini dikasih ulir, bawahnya juga gitu. Nah, ini diskrukan. Prosesnya seperti ini ya untuk stud. Nah, kalau skru itu tipenya ada macam-macam ini. Ada yang kepalanya itu heksagonal seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksagonal ya. Ini skru. Ini juga untuk menyambung dua komponen. Jadi ini langsung kita skrukan tanpa nut di bawahnya. Jadi lubangnya ini yang kita beri ulir internal. Ini juga gitu, kepalanya berbentuk sing ya, miring. Ini berbentuk lupa ini. Tapi di ujung ini countersunk. Ini countersunk. Ini namanya countersunk. Ini di atas permukaan, ini counterbore. Jadi kepalanya masuk ke dalam, ini counterbore namanya. Ini juga counterbore masuk ke dalam. Nah, ini ya.
Ini counter bor. Ini namanya countersunk. Kalau bikin counter bor, bornya itu bentuknya seperti ini. Dengan countersunk bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian terminologinya, nah ini slotted. Oh, namanya slotted. Ini float point, ini hexagonal socket, cup point, fluted, bulldog point, ada ini macam-macam ya. Aplikasinya seperti untuk ngikat poros biasanya. Nah, ini screw ya, ini screw ya. Ini contoh screw yang lebih gambarnya, proses penggambaran pada gambar mesinnya seperti ini. Ini pandangannya pandangan Amerika ya. Jadi ada, ini pandangan Eropa ya, ini pandangan bawah atas, ini pandangan depannya Eropa ini. Menggambarnya seperti ini pada gambar kerja. Jadi Anda nanti kalau gambar PowerPoint usahakan caranya seperti ini. Ikutin contoh-contoh ini. Ini cap screw, ini hexagonal screw, ini countersunk, ya. Ini stud. Kalau nyambung dengan stud itu seperti ini ya. Contoh cara menggambar di gambar mesin. Ini juga sama, contohnya menggambar. Kemudian spring. Spring itu bentuknya spring atau pegas ya. Itu kalau untuk digambar di gambar mesin harus kita sederhanakan. Kalau seperti ini kan rumit kan ya. Jadi penggambarannya dapat kita sederhanakan. Ini tipe-tipe spring ya. Dapat kita sederhanakan. Gambarnya cukup seperti ini aja. Ya, pandangan sebelah sana. Hanya cukup seperti ini aja. Jaraknya ini ke sini. 60 approximation ini disederhanakan. Tidak perlu digambar semua. Begitu caranya untuk menggambar spring. Ini torsional spring. Penggambaran gambar mesin juga disederhanakan, hanya cukup seperti ini saja. Nggak usah komplit, bentuk komplitnya ya. Ini flat spring. Bentuknya seperti ini. Ya, itu tentang thread, bolt, nut, screw, dan spring. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau memang masih ada pertanyaan, bagaimana? Cukup jelas? Kalau memang cukup jelas, akan saya lanjutkan dengan tipe sambungan tetap, yaitu welding connection. Oke? Tidak ada pertanyaan? Oke ya, sederhana kok ya. Nggak ada pertanyaan, oke. Nanti kita lanjutkan materi dengan eh, kita lanjutkan dengan materi welding connection atau sambungan tetap. Jadi ini saya stop dulu ya. Tidak ada pertanyaan kan? Ya.